Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hizbul Fahman SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Depok. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mari saksikan videonya berikut ini. Bagian pertama yaitu kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penjelasannya, pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara ialah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran seorang pendidik ibarat seorang petani. Anak-anak diibaratkan sebagai benih yang ditanam dan disemai petani. Benih akan tumbuh dengan baik apabila petani merawat dengan baik. Apabila digambarkan ada seorang petani yang sedang menanam bibit jagung, dia akan terus merawatnya sampai dengan tumbuh besar. Dasar-dasar pendidikan berikutnya yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak dan pikiran, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Oleh karena itu, kita jangan sampai melupakan dasar-dasar pendidikan, yaitu trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Masih dalam dasar-dasar pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang dalam sistem pengajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Proses pendidikan berjalan sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang bergerak dinamis sesuai dengan tuntutan lingkungan dan zamannya. Selain itu pula, dalam kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran harus berpusat pada murid. Pusat pada murid memiliki maksud guru sebagai fasilitator dan murid berkolaborasi untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik masing-masing. Selain berpusat pada murid, dalam proses pembelajaran, guru juga tidak lupa untuk melakukan permainan. Bermain merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga belajar dapat berlangsung dengan menyenangkan. Bagian kedua, yaitu proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penjelasannya, menciptakan interaksi yang harmonis antara guru dan siswa di mana murid menjadi pusat pembelajaran sehingga murid memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan, keseruan, sebagaimana belajar itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Contohnya di awal tahun pelajaran diberikan kesempatan pada murid untuk membuat kesepakatan kelas untuk menumbuhkan sikap komitmen pada murid di kelas atas aturan dan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Selanjutnya, guru melakukan pengembangan karakter pada murid saat pembelajaran di kelas, seperti sikap religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Terdapat 3 pertanyaan pematik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yuk kita akan bahas satu-satu. Jawaban untuk pertanyaan pertama, guru sebagai teacher center atau guru yang hanya mentransfer ilmu. Lalu guru hanya memberikan pelajaran tanpa melihat kodrat siswa. Kemudian pada akhirnya menilai siswa hanya dari penilaian kognitif saja. Pertanyaan kedua, apa yang berubah setelah mempelajari modul ini? Yaitu menjadikan pembelajaran berpusat pada murid. Berikutnya, memberikan pengalaman belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak semuanya. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan? Yaitu pembelajaran berpusat kepada siswa. Menjadi guru penuntun bagi para murid. Kemudian merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi para murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.